Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang ke-18 ini. Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita semua mampu mengisi hari ini dengan perilaku-perilaku terbaik hendaknya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tema kajian kita tentang gaya bicara Rasulullah SAW. Seperti apa Rasul berbicara dalam kesehariannya, dalam bergaul, berinteraksi dengan para sahabatnya. Ini akan kita coba cari, telusuri hadis-hadis berkaitan dengan itu, sehingga nantinya tentu kita juga bisa meneladani bagaimana gaya Rasulullah SAW berbicara dalam kita berinteraksi, berhubungan dengan siapa saja di lingkungan kita hendaknya. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan, ada beberapa hadis yang bisa kita ketengahkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hadis dari Aisyah, ya. An Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrudu syardakum hadza walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin baini fasl yahfazuhu man jalasa ilaihi. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara mendahului kecepatan bicara kalian. Akan tetapi beliau berbicara dengan tutur kata yang singkat namun jelas, sehingga mudah diingat oleh siapa saja yang duduk bersama beliau. Ini hadis pertama yang kita temukan, ya, tentang gaya bicara Rasulullah SAW. Kalau kita coba lebih bahas lagi hadis ini, ada beberapa ungkapan atau beberapa penggalan kata dari hadis ini. Umpamanya, maka Rasulullah SAW yashrudu syardakum hadza. Ungkapan ini berarti bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan pembicaraan dengan kecepatan yang lebih, ya, dengan kecepatan yang lebih dari lazimnya seseorang berbicara pada umumnya. Jadi Rasulullah bicaranya tidak cepat, bicaranya pelan, ya, bicaranya pelan, tetapi tidak terlalu pelan juga, ya. Artinya, ya, berada pada posisi yang profesional, ya. Bagaimana Rasulullah bicara? Beliau juga tidak cepat menimpali satu pembicaraan dengan pembicaraan berikutnya. Ini yang dimaksud dengan yashrudu syardakum hadza. Kemudian walakinnahu kana yatakallamu bikalamin baini fasli. Maknanya, ya, beliau menyampaikan pembicaraan itu dengan jelas, ya, sejelas mungkin, serta tidak terburu-buru. Nah, untuk apa? Ya, demi menghindari adanya informasi yang terlewatkan. Jadi betul-betul apa yang keluar dari mulut Rasul itu disampaikan dengan jelas, tidak terburu-buru, agar sahabat yang mendengarkannya dapat menangkap pembicaraan itu dengan baik. Berbeda dengan beberapa orang yang mungkin pernah kita temui, ya kan, di mana mereka tampak tergesa-gesa dalam berbicara, ya, dalam menyampaikan pembicaraan, sehingga tak jarang juga, ya,
ada satu dua kata yang mungkin ya poin-poin penting itu tidak bisa ditangkap oleh lawan bicara kita. Maka ini tidak dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Rasul berbicara dengan sejelas mungkin ya, kemudian tidak terburu-buru. Sehingga ya yahfazuhu man jalasa ilai. Nah, artinya orang-orang yang hadir yang berada di dekat Rasulullah atau di sebuah majelis Rasulullah dapat dengan mudah mengingat, dapat dengan mudah mencerna informasi yang beliau sampaikan ya, sehingga pesan yang disampaikan Rasul itu betul-betul bisa ditangkap oleh sahabatnya dengan baik dan jelas. Ini hadis yang kita dapatkan dari Aisyah ya. Kemudian hadis yang kedua ya, ini dari Anas bin Malik ya. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah thalathan lituqqala anhu ya. Kata Anas, Rasulullah SAW biasa mengulang ya. Jadi Rasul biasa mengulang apa yang beliau sampaikan atau mengulang pembicaraannya sebanyak 3 kali, thalathan ya. Beliau, kata Anas, biasa mengulang pembicaraannya sebanyak 3 kali ya. Lituqqala anhu. Supaya apa? Ya, sehingga dapat dicerna dengan baik ya oleh orang yang mendengarkan pembicaraan itu. Maka pengulangan-pengulangan seperti ini dilakukan Rasulullah ya bukan berarti setiap dia berbicara diulang 3 kali, tetapi memang tentu dilihat kondisinya sesuai kebutuhan dan kondisinya ya, agar ada mungkin poin-poin penting, ada pesan-pesan yang penting yang mesti disampaikan ya, sehingga Rasul mengulang poin-poin itu sebanyak 3 kali. Umpamanya dalam hadis yang berkaitan dengan kata Rasulullah berkaitan orang yang duduk di masjid di masjid ya setelah sholat subuh ya berzikir, berdoa sampai waktu syuruk, kata Rasulullah kan mendapatkan kebaikan seperti menjalankan haji dan umrah. Maka itu kan diulang Rasulullah ya, taman ya, sempurna. Artinya poin-poin pentingnya dari situ. Maka ketika ada poin-poin penting yang mesti beliau jelaskan, beliau ulang itu sebanyak 3 kali, kata Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang ketiga, ini cukup panjang hadisnya, mungkin hanya saya bacakan terjemahannya saja ya. Hadis ini dari Hasan bin Ali ya. Kemudian Hasan bin Ali berkata, aku meminta kepada pamanku, kata Hasan, Hind bin Abi Halah, yang cukup ahli dalam mendeskripsikan sesuatu ya, sehingga dia minta untuk mendeskripsikan gaya bicara Rasulullah SAW. Nah, maka kata Hasan, deskripsikanlah kepadaku bagaimanakah gaya bicara Rasulullah SAW. Lalu si Hind bin Abi Halah menjawab ya, kata beliau, Rasulullah SAW adalah orang yang sering ditimpa kesedihan. Beliau banyak berpikir dan sangat jarang mendapat kesempatan istirahat. Begitulah Rasulullah. Beliau lebih banyak diam dan lebih memilih untuk tidak berbicara pada hal-hal yang tidak penting. Jadi Rasulullah banyak diam. Kalau memang tidak perlu bicara, beliau tidak bicara. Apalagi pada pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, itu memang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jika beliau berbicara, beliau akan mengawali dan menutup pembicaraan beliau dengan menyebut nama Allah. Jadi setiap dia memulai bicara, dia mulai dengan asma Allah, lalu menutup pembicaraan juga dengan menutup dengan hamdalah. Pembicaraan beliau singkat. Jadi beliau bicara singkat ya, namun syarat makna dan hikmah. Nah, ini. Jadi Rasulullah bicaranya singkat tetapi mengandung ya banyak makna dan banyak hikmah yang terkandung dari ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan. Tutur katanya singkat dan jelas. Nah, jadi Rasul bicara dengan singkat, jelas, tidak berlebih, juga tidak kurang. Tidak ada nada keras. Nah, maka Rasulullah tidak tendensius, ya, tidak emosional ketika bicara. Jadi tidak ada kata Hind bin Abi Halah, Rasul itu bicara dengan keras, nggak ada. Ya. Dan
penghinaan dalam pembicaraan beliau, ya. Jadi tidak ada pembicaraan yang keras dan juga tidak ada penghinaan dalam pembicaraan beliau. Beliau banyak memuji nikmat Allah meski nikmat itu tidak seberapa. Nah, ini Rasulullah. Jadi berapapun nikmat yang beliau dapatkan selalu memuji nikmat itu. Beliau juga tidak pernah mencela atau memuji makanan, urusan dunia dan segala sesuatu yang terkait dengannya tidak pernah sekalipun membuatnya marah. Jika beliau mendapati pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebenaran, beliau tidak dapat menahan diri untuk tidak berpihak kepada kebenaran itu. Jadi memang Rasulullah luar biasa dalam bersikap, ya. Ketika hal-hal yang menyangkut dengan kebenaran, ketika hal-hal yang menyangkut dengan sesuatu yang prinsip, Rasul memang tidak bisa menahan diri untuk bagaimana menegakkan yang prinsip, bagaimana menegakkan kebenaran itu. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang prinsip, ya, hanya hal-hal yang tidak penting, maka Rasul ya banyak diam, ya. Namun bila yang dilanggar hanya sebatas diri beliau sendiri, nah, jadi apabila yang dilanggar itu hanya berkaitan dengan diri beliau sendiri, maka beliau tidak akan peduli dan membela diri. Nah, beginilah Rasulullah. Jadi kalau yang dilanggar itu atau yang dihina umpamanya diri beliau, maka beliau pun tidak peduli dan beliau tidak membela diri. Tetapi kalau umpamanya Allah yang dihina atau Islam yang dihina, maka beliau akan segera untuk menegakkan kebenaran itu. Bila beliau menunjukkan sesuatu, beliau akan menunjuk dengan telapak tangannya. Nah, ini kata Hindi bin Abi Hala. Jadi beliau menunjuk dengan telapak tangannya. Ya. Bila beliau kagum terhadap sesuatu, beliau akan membalikkan telapak tangannya. Jadi beliau akan membalikkan telapak tangan. Ya. Jadi ketika kagum, dia membalikkan telapak tangan. Bila beliau berbicara, beliau menyatukan kedua telapak tangan dengan meletakkan telapak tangan kanan pada ibu jari sebelah kiri. Jadi begini cara Rasulullah. Jadi beliau berbicara, beliau menyatukan kedua telapak tangannya dengan meletakkan telapak tangan kanan pada ibu jari sebelah kiri. Ya, jadi kanan, telapak tangan kanan pada ibu jari sebelah kiri. Nah, bila beliau marah, beliau memalingkan muka. Nah, ini cara beliau marah. Jadi kalau dia sudah memalingkan muka, maka para sahabat tahu bahwa Rasulullah ini lagi sedang marah. Bila beliau gembira, maka ujung matanya menyipit karena senyum yang terkembang sempurna. Ya, jadi nampak begitu raut mukanya sumringah ketika beliau bergembira. Tertawa lepas beliau cukup dengan senyum lebar yang memperlihatkan gigi-gigi gerahamnya yang tampak seputih awan. Ini deskripsi yang disampaikan oleh Hindi bin Abi Hala, ya, berkaitan dengan gaya-gaya Rasulullah SAW. Maka para pencinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, jelaslah bagi kita bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan tutur kata yang singkat, namun jelas dan tidak tergesa-gesa, sehingga siapapun dapat mengingat dan mencerna apa yang beliau sampaikan, tidak juga terbata-bata hingga menyebabkan ketidakjelasan maksud dan tujuan. Sungguh ini merupakan sebuah suri teladan bagi kita dalam hal berbicara, ya, benar-benar kita mampu hendaknya mencontoh, meneladani seperti apa Rasulullah SAW berbicara ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan sedikit kita membuka beberapa hadis tentang gaya bicara Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita pun mampu untuk menerapkan gaya bicara itu dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.